Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu segenap jamaah subuh Masjid Babul Hidayah yang saya muliakan, rasanya senang melihat wajah-wajah yang cerah yang baru saja menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena hal pertama yang kita lakukan setelah kita terbangun adalah sholat. Dan saat ini kita tengah berada di tempat yang Allah paling muliakan di muka bumi, yaitu masjid. Untuk itu kita manfaatkan kesempatan ini. Dan sebelum lanjut, saya mengaturkan terima kasih pada panitia dan segenap jamaah Masjid Babul Hidayah yang memberikan ruang kepada saya untuk berbagi. Apalagi ini adalah waktu subuh. Saya sebenarnya senangnya subuh, Pak, karena tidak banyak halangan kalau subuh. Biasanya ada beberapa kegiatan yang sama itu antara maghrib dan isya. Lagi kalau masuk ke kota Makassar, dari Goa ke kota Makassar itu menembus macet, itu sebuah perjuangan. Tadi malam saya di Masjid Raudatul Muflihin Kompleks Pasar Peron. Itu pengajian saya di situ, Pak, sudah 14 tahun. Iya, tidak pernah putus kecuali Ramadan. Karena Ramadan dipakai untuk kegiatan Ramadan. Ini sebelum saya masuk ke materi, itu juga di minggu pekan pertama dan ketiga juga ada di Masjid Raya Makassar, dan juga ada beberapa tempat seperti di Citralen kadang-kadang dalam 1 bulan, ada juga di Masjid Raudatul Jannah di kompleks perumahan Busoa, dan ada lagi pengajian, ada tren baru, Pak. Beberapa tahun ini, 2 tahun terakhir ini, saya punya jadwal di luar provinsi, tapi itu online pengajiannya. Nah, 2 pekan lalu itu di Sulawesi Tenggara, Nurisilaya, dan itu banyak pengikutnya karena online. Ada tren seperti itu. Jadi kegiatan ini ya menghemat, lagi efisiensi juga. Jadi saya kira juga menghemat tenaga, menghemat biaya, dan kadang-kadang seperti itu di wilayah Bali, Papua, Sumatera, Kalimantan, kadang-kadang ada seperti itu kegiatan pengajian tafsir secara online. Dan senangnya ini karena waktu subuh, dan itu yang membuat kita juga bisa lebih segar menikmati udara. Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah pengajian perdana, saya ingin masuk dulu. Biasanya saya membahas suatu surah secara berkelanjutan, namun malam ini atau pagi ini izinkan saya menyampaikan 1 ayat sebagai pembukaan saja. Nanti kita akan masuk pada surah tertentu untuk dilakukan secara berlanjut. Dan pembacaan itu adalah kita mulai dari membaca, lalu kemudian kita melihat dari aspek kebahasaan, kita melihat dari bagaimana penafsiran ulama di masa lalu, penafsiran ulama di masa kini, bagaimana hubungannya dengan realitas kekinian. Urutan-urutan ini yang biasa supaya Al-Quran ini mampu berdialog dengan semua realitas dan semua zaman dalam semua ruang dan waktu. Sebab Al-Quran itu diyakini salihul likulli zamanin wa makan.
dia senantiasa relevan dengan setiap ruang dan waktu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya pada kesempatan ini memulai dengan mengajak kita untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini sebagai perdana Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berkata atau dia berdoa, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Sebelum ayat ini, Allah berbicara pada ayat ke-14 itu menyatakan tentang keadaan orang-orang penghuni surga. Lalu Allah mengingatkan kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, ibu yang telah mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, menyapihnya sampai 30 bulan. Hitungannya begini, karena di dalam Al-Quran itu ada juga yang menyatakan fi amaini, menyapih, menyusui itu selama 2 tahun. Kalau di sini ayat ini mengatakan 30 bulan, karena yang dihitung itu adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu adalah konsep Al-Quran. Karena rata-rata kan hamilnya 9 bulan, kemudian ditambah dengan 2 tahun, berarti kan di situ 24 bulan. 24 bulan tambah 9, ya 24 bulan, ya kurang lebih. Jadi kata salatuna syahr itu tidak mematok secara mutlak, tapi arti salatuna syahr itu kurang lebih. Artinya kalau kurang tidak jauh, dan kalau lebih juga tidak jauh. Itu amanat, dan itu adalah konsideran Al-Quran tentang pemeliharaan anak. Ya, itu yang pertama kita lihat. Lalu Allah mengingatkan, atas jasa-jasa orang tuamu itu engkau diperintahkan untuk berbuat baik, ihsana. Berbuat baik, anak ini kemudian setelah dipelihara dan bertumbuh, ada kewajiban titik balik dari anak itu untuk merespon kebaikan dan jasa orang tuanya, ibunya dan ayahnya yang memberikan nafkah,
untuk berbuat baik. Yang dimaksud dengan ihsanan bukan setara, tetapi perbuatan baik yang dianjurkan kepada anak adalah perbuatan yang lebih baik daripada apa yang pernah dilakukan orang tuanya. Jadi ihsana bukan sekedar berbuat baik, tapi melakukan kebaikan melebihi kebaikan yang pernah dilakukan orang tuanya. Itu yang dimaksud ihsana. Jadi ada beberapa kata yang mirip, tetapi kata ihsanan itu adalah memberikan balasan melebihi dari kebaikan orang yang dibalas. Itu namanya ihsanan. Jadi orang tidak apa-apa anak berbuat baik, memberi apa dan seterusnya lebih baik daripada orang tuanya, karena supaya kebahagiaan ini menggenerasi dan semakin ke belakang semakin baik. Itu sebenarnya semangat Al-Quran. Lalu kemudian disebut, diingatkan kembali kenapa harus berbuat baik. Al-Quran menceritakan karena ibumu itu telah mengandungmu, melahirkanmu dengan susah payah. Tentu yang paling merasakan ini adalah ibu, yang tidak perlu barangkali diceritakan. Kalau bapak perlu diceritakan. Iya, kenapa? Karena bapak tahu tapi tidak merasakan. Hanya orang yang merasakan yang paham. Ada sebenarnya ilmu itu, ada pengetahuan yang hanya bisa diketahui melalui rasa dan pengalaman. Jadi ada pengalaman seperti itu. Di dalam beragama juga ada ilmu yang tidak didapatkan melalui penalaran, tetapi itu didapatkan melalui sebuah pengalaman batin. Seperti itu juga. Nah, sehingga dikatakan man dzaka arafa wa man lam yaduk lam ya'rif. Siapa yang merasakan maka dia mengerti, tetapi siapa yang tidak merasakan tidak mengerti. Jadi pengertian itu bisa diperoleh melalui pengalaman. Kalau bercerita tentang ini, ya ibulah yang paling merasakan itu, sehingga tentu yang seperti ini nyambung. Boleh jadi pengalamannya lebih jelas daripada penjelasan saya kalau tentang ini. Sehingga Al-Quran mengatakan hamalathu ummuhu kurha. Jadi ibumu yang telah mengandungmu kurang lebih 9 bulan dalam keadaan bertambah dan semakin bertambah susah. Jadi beda kalau penyakit yang mau sembuh, Pak. Awalnya sakit sekali, kemudian lama semakin ringan. Tapi kalau hamil itu semakin bertambah bulannya, semakin susah. Al-Quran yang bilang seperti itu, yaitu semakin bertambah, semakin berat, semakin susah, semakin ini dan seterusnya. Dan itu kemudian melahirkannya, itu disebut lagi tambah sebuah puncak perjuangan antara hidup dan mati. Itu yang diingatkan oleh Al-Quran. Selanjutnya tidak berakhir di situ, tapi wafisaluhu, kemudian disusui kurang lebih 2 tahun. Itu amanat Al-Quran. Iya, berlanjut terus, sehingga tentu ini menunjukkan bahwa ketergantungan anak terhadap ibu itu disebutkan dalam hal ini. Tidak ada orang yang bisa. Ketika kita terlahir, ilmu tidak ada, daya tidak ada. Lalu kenapa kita bisa keluar? Wallahu akhrajakum. Allah yang mengeluarkan kalian. Jadi kita ini, kalaupun ada misalnya kontraksi yang terjadi, itu kan sebuah skenario dari Allah. Kalau tidak ada kontraksi, nggak bisa. Dan itu adalah pemberian Allah. Kontraksi itu adalah pemberian Allah. Oh, sudah ini. Pengalaman itu kemudian. Tapi Al-Quran mengingatkan tentang itu, bahwa perjuangan itu terjadi dari 3 tahapan penting itu, mulai hamil, melahirkan, menyusui. 3 tahapan penting ini berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya. Berlangsung kurang lebih 30 bulan lamanya. Iya, kurang lebih 3 tahun juga namanya. Ya,
Jadi di situ salatuna syahran. Sampai kemudian pada saat itu kemudian disebut fase at-tufula, marhalatut tufula. Manusia yang anak yang lahir itu mengalami yang disebut dengan satu fase marhalatut tufula, masa kanak-kanak. Dan disitulah sebenarnya pentingnya, karena Al-Quran mengajarkan bagaimana doa anak. Ternyata doanya anak itu mengatakan Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan, ya ampuni kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku, rahmati mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku, mengasuhku di waktu kecil. Pertanyaannya, kenapa bukan di waktu besar? Kenapa di waktu kecil? Ini yang disebut dengan golden age. Dan dari itu namanya usia emas. Disitulah pengawalan itu terjadi. Karena itu, siapa yang berlaku baik terhadap anaknya di waktu kecil, kala anaknya masih butuh pendampingan dan ketergantungan, itulah yang Al-Quran rekomendasikan agar berdoa untuk membalas kebaikan. Dan puncak kebaikan itu sesungguhnya ketika anak berusia dini, berusia kecil. Itu sebabnya sering sekali saya mengatakan bahwa itu yang punya anak sebaiknya kalau anaknya masih kecil, 1 sampai 3 tahun terutama, bahkan itu balita, jangan dipisahkan dari ibunya. Karena disitulah sebenarnya doa yang akan kemudian mereka ucapkan. Kalau terpaksa harus dititip, ya paling tidak dititip dari jam sekian sampai jam sekian, mungkin karena sibuk ya. Tetapi jangan sampai dipisahkan sampai berhari-hari sehingga dia kehilangan kesempatan itu. Itu yang saya kira menjadi rahasia Al-Quran, amanat Al-Quran di situ. Sampai kemudian setelah anak itu melewati marhalatut tufula, lewat dari masa kanak-kanak, dia kemudian beranjak menjadi remaja, dan di situ membutuhkan sebuah percakapan. Coba kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim bercakap dengan Ismail. Ya bunayya, wahai anakku. Yang dimaksud bunayya itu adalah usia ketika beranjak remaja. Itu harus banyak bercakap. Jangan justru dihindari. Percakapan itu, komunikasi itu terjadi. Kemudian Luqmanul Hakim juga menjadi profil model di dalam Al-Quran bagaimana dia bercakap. Ya bunayya la tusyrik billah. Nah, jangan mensyarikatkan Allah. Jadi sebenarnya sudah harus memang terjadi sebuah dialog ketika anak beranjak remaja, supaya dia merasa punya teman ketika berada di rumah saat itu. Dan percakapan itu sangat hangat karena dia mengatakan ya bunayya, wahai anak remajaku, beranjak remaja. Di situ terjadi percakapan. Dan hingga kemudian masuk pada fase berikutnya yang disebutkan oleh ayat ini, hatta idza balagha asyudda, sampai kemudian akhirnya masuk pada usia kematangan. Di mana usia kematangan itu terjadi? Wa balagha arba'ina sana, yaitu mencapai kurang lebih 40 tahun. Nah, di sini rahasia Al-Quran. Kenapa disebut 40 tahun, Bapak Ibu sekalian? Ini dalam teori disebut dengan sandwich generation. Sandwich generation itu berada pada fase kematangan, berada pada posisi generasi pertengahan. Kurang lebih 40 tahun. Jadi 30, 40, sampai masuk 60. Itu disebut dengan sandwich generation. Artinya dia di satu sisi punya generasi di atasnya, yaitu orang tuanya. Tapi sisi yang lain dia juga punya generasi di bawahnya, yaitu anak-anaknya. Dan kemudian pada saat itu dia akan tampil menjadi pengayom generasi
masuk lansia, kira-kira kalau 40 anaknya itu kan 60-an atau 70-an ayahnya itu atau ibunya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Itu berarti kalau 60 masuk lansia. Ya, kalau orang pergi jamaah haji itu 60 sudah masuk lansia, Pak. Ada ketika saya menjadi pembimbing haji, itu saya punya jamaah 94 tahun umurnya. Didampingi oleh anaknya, karena harus didampingi, anaknya juga sudah lebih 60. Iya, dia juga lansia, jadi lansia mendampingi lansia. Itu real terjadi karena itu jamaah saya tahun 2024 itu. Iya. Di situ. Jadi sudah kalau usia kurang lebih 40 itu menurut bahasa Al-Qur'an itu berarti fase di mana orang itu secara fisik, secara mental, secara spiritual, secara intelektual, bahkan secara finansial mestinya sudah matang. Sehingga dia bisa mengayomi generasi yang ada di atasnya, yaitu orang tuanya, dan bisa mempersiapkan generasi yang ada di bawahnya, yaitu anak-anaknya, mendidik. Situ Al-Quran mengatakan itu. Dan ada amalan doa yang mestinya orang yang sudah mencapai 60 tahun jangan tinggalkan doa itu. Apa itu? Ada juga di ayat ini. Doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa mestinya tidak pernah lagi alpa dibaca oleh orang yang sudah berusia 40 tahun. Bilang 60 tahun umurku Ustaz, lewat nih. Enggak apa-apa, baca mungkin saja. Enggak apa-apa. Apa artinya doa ini? Doa ini berarti, ya Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, auzi'ni, berikan anugerah kepadaku, ilhamkan kepadaku, an ashkura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmatmu yang pernah engkau berikan lewat orang tuaku, dan juga mensyukuri nikmatmu karena engkau berikan keturunan kepadaku. Engkau berikan pasangan dan engkau berikan keturunan. Itu adalah hal yang harus disyukuri. Bagaimana implementasi syukur itu? Maka seorang yang bersyukur tentu mengemban amanah, di mana posisi dia sebagai sandwich generation berada pada pertengahan. Dia bertanggung jawab kepada orang tuanya secara moral, juga bertanggung jawab kepada anak-anaknya yang menjadi pelanjutnya, sehingga dia berhak untuk berdoa mengatakan bahwa wa'ala walidayya, dan nikmat yang engkau berikan kepada orang tuaku, dan nikmat itu juga datang kepada lewat orang tua. Wa an a'amala sholihan, berikan karunia untuk melakukan dedikasi terbaik, bisa melakukan dedikasi terbaik, ada sebuah prestasi terbaik. Untuk itu saya kira kalau usia 40 tahun kurang lebih sudah seharusnya, ya idealnya sudah ada prestasi yang kita torehkan yang bisa menghadirkan kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan kemaslahatan dan kebermanfaatan kepada sesamanya. Itu pertanyaannya adalah, apakah kehadiran kita sudah terasa kita hadir di tengah orang, atau masih kita sibuk dengan diri kita sendiri saja? Pertanyaan ini tentu tidak perlu dijawab oleh di sini, tetapi itu pertanyaan reflektif dan harus menjadi otokritik bagi kita yang sudah berusia mencapai 40 tahun. Lalu dikatakan salihan torda, amal saleh yang engkau ridhoi. Sebenarnya doa kita itu Bapak Ibu sekalian simple kalau kita mau rangkum. Yang kita minta
Dua, pertama minta untuk diberikan, dan yang kedua minta untuk dijauhkan. Yang diminta untuk diberikan adalah yang diridhoi oleh Allah, dan yang diminta untuk dijauhkan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Cukup itu. Makanya di sini wan a'mala sholihan tarda. Lalu kemudian berikutnya wa aslih li fi zurriyati, menoleh ke generasi yang di bawah. Tadi orang tua, sekarang menoleh ke generasi. Wa aslih li fi zurriyati, perbaiki keadaanku melalui keturunanku. Ya. Perbaiki keadaanku melalui keturunanku. Jangan sampai kita soleh, tapi kesalehan itu berhenti pada generasi kita, berhenti di kita, tidak berlanjut ke anak dan cucu kita. Inilah doa ini dimaksudkan wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, perbaiki keadaanku melalui generasiku. Artinya apa? Perbaiki generasi supaya dia bersiap untuk menjadi generasi terbaik. Dan itulah namanya generasi pelanjut. Sering kita kan mendengarkan matola palalo, matola tapi dia napalalo, dia napadaki. Artinya dia pengikut, tapi tidak mengikutkan kebaikan di selanjutnya. Yang kita minta kepada Allah bahwa kebaikan yang aku tanam ini semoga berlanjut ke anakku, dan kebaikan yang belum sempat saya kerjakan semoga generasiku yang mengerjakannya. Itu maksudnya wa aslih li fi zurriyati. Inilah orang yang beruntung, dan inilah orang yang panjang umurnya. Biasa mungkin pernah kita minta, ya Allah panjangkan umurku. Biasa kita. Padahal kan umur itu rahasia Allah kan. Kenapa kita minta? Padahal kita sudah tahu bahwa kalau sudah sampai batas di lainnya tidak bisa. Sudah harus seperti itu. Nah, inilah antara lain rahasianya. Salah satu ciri orang yang panjang umurnya adalah generasinya melakukan kebaikan. Jadi umurnya itu berlanjut ke generasinya. Itulah rahasianya. Jadi tidak apa-apa minta ke umur panjang. Insya Allah kalau meninggal di usia 60, ada anak tak yang menjadi anak yang soleh, itu berarti umur tak berlanjut ke generasi berikut. Nah, disinilah rahasianya. Di sini kita bisa melihat Al-Quran ada di situ. Waslih li fi zurriyati. Lalu pada akhirnya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuhan, sesungguhnya aku bertaubat kembali kepadamu, dan sesungguhnya aku adalah orang yang berpasrah diri kepadamu. Kepasrahan itu bukan terjadi. Dan fase 40 tahun itu adalah fase klimaks dari perjalanan kita. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah 40 tahun, ya sudah mulai Allah tarik satu persatu nikmat itu. Kemarin penglihatan kita masih jelas Bapak, itu sudah mulai sedikit rabun-rabun. Mungkin tidak sakit, tapi kan faktor umur itu pada akhirnya sudah mulai apa yang disebut dengan rabun dekat. 40 tahun. Karena Allah sudah tarik sedikit itu. Pendengaran yang kemarin nyaring sekali di usia 40 tahun sudah mulai siap-siap ditarik satu persatu. Tenaga yang kemarin, badan yang kekar, kalau masuk usia 40 tahun, siap-siap untuk ditarik secara pelan-pelan oleh Allah. Atau mungkin ditarik cepat, kita tidak tahu. Saya ini, usia saya sekarang Pak sudah 51. Lutut saya sakit. Makanya saya bawa. Lutut saya sakit, itu bukan karena faktor apa. Pernah bengkak dan kemudian tersambung, masih belum sembuh. Tapi itu juga tanda-tanda Allah sudah mulai tarik. Kemarin tidak ada persoalan mau menapaki tangga berapa, nak tangga berapa, tidak ada masalah. Sekarang sudah mulai berpegang-pegang di pinggir-pinggir. Itu apa artinya? Bahwa Allah sudah mulai menarik sedikit-sedikit. Al-Quran yang begitu. Kalau pernah baca surah Yasin, ada itu ayat. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq.
Siapa yang dipanjangkan umurnya berarti ada yang ditarik, dikurangi, itu sedikit-sedikit. Kalau panjang ke umur tak, jangan kita berharap semakin hebat. Itu sebabnya pemain bola, Pak, kalau sudah hampir 40 tahun siap-siap gantung sepatu. Ronaldo itu tidak lama itu gantung sepatu. Messi juga tidak lama. Siapa tahu ini musim terakhir bagi dia dan siap. Dia mempersiapkan generasinya, dia siap menjadi pelatih supaya ada pelanjutnya. Kalau kita apa? Ya tentu mempersiapkan anak-anak untuk bisa berkarya. Disitulah rahasianya. Dan Al-Quran mengatakan, karena Nabi mengatakan seperti itu, bahwa umur rata-rata umatku itu antara 60 dan 70. Artinya kurang lebih begitu. Ada yang kurang dari 60 itu di bawah rata-rata. Tapi ada di atas 70 itu di atas rata-rata. Saya tidak tahu apakah itu menjadi dasar dari profesor itu kalau 70 sudah harus pensiun, Pak. Jadi saya itu 19 tahun yang akan datang sudah harus pensiun. Si lama, Pak, ya. Iya. Nah, ini sudah mulai sakit lutut. Tapi yang penting disadari, kadang-kadang itu baru kita sadar kalau kita diketuk kepalanya begini. Pernah kita lihat ada orang tukang itu dipanggil, buruhnya dipanggil, dibawa, dipanggil, tidak mau menoleh. Sekali dilempar ke begini, kena kepalanya baru sadar begini. Begitu juga kadang-kadang Allah memberikan panggilan seperti itu, mengetuk kita sedikit supaya tersadar. Seperti itu. Iya, di situ. Makanya kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang sakit, mana yang lebih sadar? Pasiennya atau pengunjungnya? Pasiennya. Di situ ada mushaf Al-Quran, ada tasbih, padahal waktunya sehat, tidak ada semua itu. Ya Bapak ya? Iya, jadi itu cara Allah memanggil kita, tapi kadang-kadang kita tidak memahami. Sekalian. Nah, ketika kita ingin melihat bahwa ternyata kekuatan ini itu Allah tarik sedikit demi sedikit. Karena fisik ini ada batasnya, rohani yang merupakan penghuni tubuh ini itu sama dengan penghuni rumah. Kalau rumahnya sudah mau roboh, masih mau kita tinggal di dalam. Keluar ki itu. Atau setidaknya diperbaiki dulu, dirawat kesehatannya supaya masih bisa tinggal di dalam. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi, sudah diperbaiki, sudah mau roboh, mau tidak mau, pasti penghuninya keluar. Maka begitulah rohani kita pasti akan keluar dari tubuh kita pada saat. Sehingga ini yang harus kita persiapkan. Kita harus minta kepada Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau belum kita hafal, saya kasih tahu ini tempatnya. Doa ini surah Al-Ahqaf ayat 15. Silakan nanti dilihat. Saya pelan-pelan aja Pak ya menjelaskan supaya kita terasa bahwa oh itu tempatnya di sini. Bapak Ibu sekalian, ternyata perbaikan generasi ini harus dimulai dari diri kita. Seringkali kita menuntut keluar. Perbaiki, perbaiki. Kalau orang semua melihat keluar, tidak bisa jadi baik itu. Perbaikan mesti dimulai dari dalam. Sayangnya kita jarang kembali ke dalam diri kita sendiri. Lebih sering keluar. Lebih sering mengkritik daripada melakukan otokritik. Lebih sering melihat kesalahan orang lain daripada sibuk mencari di mana kelemahan kita. Manusia cenderung seperti itu. Lihat berita, kita terprovokasi. Jeleknya itu orang, padahal kita juga kadang-kadang lupa menggunakan waktu untuk masuk. Padahal Al-Quran mengatakan,
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu itu, mengapa engkau tidak memperhatikan itu? Jadi pulang ke dalam diri. Saya sering mengatakan, pulanglah ke dalam diri. Pulang ke dalam diri terlalu banyak. Yang kedua, pulanglah kepada keluarga. Iya. Karena begitu Al-Quran memberikan penjelasan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga dirimu, selamatkan dirimu, lindungi dirimu. Dirimu dulu. Wa ahlikum, dan juga orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Boleh jadi istrimu, boleh jadi anakmu, boleh jadi cucumu. Jaga itu, lindungi itu. Tapi dirimu dulu. Kalau kira-kira orang kalau sibuk memperbaiki dirinya dan juga sibuk menata keluarganya, itu nanti akan lahir masyarakat yang baik. Kalau lahir masyarakat yang baik, itu berarti akan menjadi lahir sebuah bangsa yang baik. Jadi perbaiki diri terlebih dahulu, perbaiki keluarga. Semua ini adalah persiapan generasi kita. Kita yang bukan pejabat tidak diminta bertanggung jawab terhadap rakyat, tapi kita diminta bertanggung jawab terhadap nikmat yang pernah kita terima melalui orang tua dan anak-anak keluarga kita. Inilah yang masuk tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti, dan tidak ada keraguan, pasti dimintai, diaudit tentang nikmat yang pernah diterima. Siapa auditornya? Allah sendiri langsung menjadi audit. Sudah siapkah kita diaudit? Orang di kantor saja diaudit oleh KPK, takut. Diaudit oleh BPK, takut. Diaudit oleh inspektorat, takut. Karena dia khawatir jangan sampai ada kesalahan. Nah, bagaimana dengan Allah yang maha teliti dan tidak pernah keliru, selalu valid datanya untuk mengaudit kita? Lalu apa yang kita akan berikan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itu pasti sudah pernah kita terima nikmat. Pernahkah kita menghitung nikmat, mengkalkulasi nikmat yang pernah kita terima? Yang ada bukan mengkalkulasi, tapi mengakumulasi. Mengakumulasi artinya mengumpul baik, minta terus, tapi tidak pernah minta untuk ditolong oleh Allah. Bagaimana mensyukuri nikmat yang ada itu? Itulah sebabnya ada doanya Bapak Ibu sekalian, dan ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi ketika sudah sholat, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku untuk selalu mengingatmu dan selalu bisa mensyukuri nikmat. Artinya ini menunjukkan kalau bukan pertolongan Allah, gak mungkin kita bisa bersyukur. Karena itu minta yang bagus itu pada saat minta nikmat itu, minta pula bagaimana bisa mensyukuri nikmat itu. Di sini biasanya kita kan minta mengakumulasi terus nikmat misalnya, tapi bukan Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu apakah begitu juga. Tapi manusia cenderung seperti itu. Kenapa? Dia mengatakan bahwa ayat dia mengira bahwa dengan akumulasi nikmat itu dia bisa eksis. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa mengumpul-ngumpul harta kekayaan itu membuatnya dia bisa eksis. Dia mengira bahwa korupsi, mengakumulasi itu, berbagai uang itu membuat dia akan bertahan terus eksis dengan itu. Tapi Al-Quran mengatakan, kalla,
Keliru itu, tidak demikian. Keliru besar itu. Kalla la yumbadzanna fil hutama. Mereka akan dilemparkan nanti api neraka hutama namanya. Situ. Kan sifatnya manusia selalu bahwa dia menghitung, mengumpul jama'a malau wa adada. Alladzi jama'a malau wa adada. Manusia itu cenderung mengakumulasi dan terus menghitung, tapi menghitungnya dia bilang saya punya investasi sekian, tapi tapi zakatmu mana? Gak dihitung. Dia tahu investasinya begini, ada rumahnya begini, ada rupanya begini, ada tanahnya begini, ada ini. Dia berhitung investasi, tidak pernah ditahu, tiba-tiba ada. Tidak apa-apa, banyak Pak. Tapi ada bagian yang harus kita tunaikan di situ. Itu adalah nikmat Allah yang harus. Dan ini tidak bisa dicapai, tidak bisa diwujudkan kecuali Allah pula yang menolong kita. Karena itu kalau mau bisa bersyukur, dekat kepada Allah sebagai pengendali sifat rakus dan sifat syukur itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah tentu kita nggak sanggup, Bapak Ibu sekalian. Ya. Inilah yang mungkin harus kita renungkan dalam perjalanan akhir pekan ini. Karena kita mungkin banyak sekali mengakumulasi nikmat, tapi jarang kita mensyukuri nikmat yang terkumpul itu. Sekarang kesehatan kita, kesempatan kita sangat bersyukur seperti itu. Kadang-kadang banyak orang gak bisa kembali ke keluarganya. Anaknya susah bertemu. Dia melihat tapi susah bertemu. Karena dia pejabat. Tidak salah menjadi pejabat. Tapi pulanglah kepada keluargamu. Pulang kepada dirimu. Tidak apa-apa. Apalagi macet, Bang. Rapat paripurna sampai jam 12 malam. Pulang tiba, anak sudah tidur, sudah jam 2. Besok jam 7 ada rapat lagi, harus berangkat sebelum subuh. Jadi dia tidak pernah ada komunikasi dengan anak. Padahal anaknya sedang bertumbuh menjadi remaja. Akhirnya apa? Dia untuk mendapatkan perhatian dan pelarian, dia kemudian lari ke narkoba. Ini akibat yang seperti itu. Karena tidak terjadi komunikasi. Inilah namanya tadi Al-Quran mengingatkan contohnya Luqmanul Hakim. Ya bunayya, wahai anak remajaku. Ya. Nabi Ibrahim kepada Ismail yang mengatakan, ya bunayya, wahai anak remaja. Supaya terjadi komunikasi. Karena waktu itu Nabi Ibrahim ke Utopia, keluar dari ini untuk berdakwah, meninggalkan Ismail. Tetapi ada namanya quality time. Waktu berkualitas. Ketika dia bertemu dengan Ismail, itu terjadi sebuah percakapan yang begitu indah, hangat. Di situ. Jadi di situ rahasianya. Ketika jarang komunikasi itu berbahaya sekali. Anak-anak kecil dikawal, anak-anak remaja diajak berbicara. Setelah itu dia akan dilepas dan secara pelan-pelan dia akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan itulah namanya generasi yang siap melanjutkan kebaikan orang tuanya jika dia pernah dididik dengan baik. Tetapi jika tidak, itu juga yang akan terjadi. Makanya dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Pada prinsipnya ketika anak lahir itu dia lahir itu seperti kertas kosong. Kalau kertas kosong itu terserah nanti orang tuanya mau nulis apa di kertas kosong itu. Dia mau jadikan apa anaknya? Dia bertumbuh menjadi apa? Lingkungan apa yang dipersiapkan? Kemudian berikutnya, kalau mungkin konteks sekarang, anak itu seperti sebuah harddisk kosong. Nanti terserah nanti apa yang mau diinstal di situ, apa yang mau diinput di situ.
Disitulah yang akan terjadi. Maka sejak kecil antivirusnya harus dipersiapkan supaya berhadapan dengan realitas virus-virus berikutnya di berbagai lingkungan, dia sudah siap berhadapan dan bertarung karena dia update terus itu antivirusnya. Apa update-nya? Yaitu letakkan kalimat la ilaha illallah di hatinya. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui, update imanmu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Harus di-refresh supaya dia lentur menghadapi. Itu harus dilatih Bapak Ibu. Kan kalau kita mau lentur fisik, ada namanya riyadhah, latihan, ada olahraga, latihan. Insya Allah kalau dari kecil diajar itu lentur badannya itu. Tetap begitu juga kalau rohaninya, jiwanya dilatih, itu riyadhah juga namanya. Dilatih insya Allah akan lentur dan siap berhadapan dengan berbagai situasi. Inilah sebenarnya karena hidup ini memang jangan menyesalkan keadaan, tapi persiapkan menghadapi keadaan itu. Inilah yang dimaksud oleh Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang yang bertakwa kepada Allah itu mengkhawatirkan dan merasa bertanggung jawab jika seandainya meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Generasi yang lemah boleh jadi fisiknya lemah, stunting apa dan seterusnya. Itu lemah fisik. Boleh jadi itu mentalnya dan karakternya lemah. Boleh jadi imannya yang lemah, semua ekonominya yang lemah dan seterusnya. Semua harus ditata dan dipersiapkan sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua kepada generasi berikutnya. Mungkin sudah panjang Bapak Ibu sekalian, sudah masuk waktu hampir. Ya, seperti itu mungkin yang menjadi pengantar saya di pertemuan yang pertama. Hanya satu ayat dulu, nanti insya Allah saya akan masuk kepada surah yang lain secara berkelanjutan. Dan ayat itu selalu kita coba gali, bukan hanya tentang masa lalu, tapi kita lihat bagaimana realitas ayat ini. Kita mencoba mendialogkan antara ayat yang tertulis dengan ayat-ayat yang terhampar di tengah-tengah kehidupan kita, supaya ini bisa menjadi tuntunan dalam merespon setiap perubahan yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur supaya kita bisa bertemu pada waktunya nanti insyaallah. Ananallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi zurriyyatina inna tubna ilaika wa inna Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.